itu, oke, jadi kitab Muqaddimah Al-Jazariyah itu Shalihah, itu adalah kitab kecil sebenarnya, kecil, tapi isinya mencakup ilmu yang sangat luas, ilmu tajwid yang sangat luas Shalihah. Jadi penulis kitab ini beliau merangkum ilmu tajwid itu menjadi sebuah syair. Shalihah tahu syair? Apa itu syair? Tahu, Ustazah. Ya, betul. Jadi syair. Nah, syairnya ini syair tentang ilmu tajwid. Kenapa dibuat syair? Supaya para talibul ilmi ini mudah untuk mempelajarinya dan menghafalnya. Ya, Shalihah. Jadi ketika ilmu ini dibuat matan, kemudian dihafalkan, maka akan lebih mempermudah untuk mempelajari dan mengamalkannya. Begitu Shalihah. Ya, jadi matan ini adalah syair ya, Shalihah. Matan Al-Jazari. Kemudian Al-Jazari apa Shalihah? Ini adalah Al-Jazari itu kemudian penulisnya. Penulisnya namanya, kitab ini ditulis oleh beliau rahimahullah Muhammad. Namanya beliau Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Ya, Muhammad. Kemudian bapaknya beliau adalah Muhammad juga. Kemudian kakeknya beliau bernama Muhammad juga. Kemudian di mana nama Jazarinya, Ustazah? Ada yang tahu Al-Jazari ini dari mana asalnya? Nama daerah. Hasanti, barakallahu fiik Shalihah. Ya, jadi Al-Jazari ini dinisbatkan atau disandarkan kepada daerah asalnya Imam Muhammad ini Shalihah. Ya, jadi ulama itu memang sering membuat kunyah atau julukan atau nama panggilan nama panggilan yang disandarkan kepada nama daerahnya. Begitu ya Shalihah. Jadi Imam Muhammad ini dikenal dengan kunyah atau julukan nama panggilannya Ibnul Jazari. Ya, dinisbatkan atau disandarkan kepada daerah asal beliau, yaitu di Damaskus. Beliau dilahirkan di kota Damaskus. Ada yang tahu Shalihah di mana Damaskus? Tahu, Ustazah. Di mana? Di mana Shalihah Damaskus? Nggak tahu. Oh, oke, baik. Ya, jadi Damaskus adalah suatu daerah suatu kota di mana Shalihah? Ada yang mau menjawab? Di Irak, Ustazah. Di Irak, Ustazah. Di Irak. Ada yang mau jawab yang lain di mana Damaskus Shalihah? Tahu, Ustazah. Tahu. Ada Di Suriah. Suriah. Ahsanti, barakallahu fik. Ya, jadi Damaskus ini berada di Suriah ya, Shalihah. Betul. Ya, jadi siapa nama penulisnya tadi Shalihah? Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Oke, beliau dikunyahkan dengan Ibnul Jazari. Oke, baik. Ya, kemudian beliau rahimahullah, ya, karena kita sedang mengutip kitabnya ulama, ya, kitabnya ulama. Ketika kita sedang mempelajari kitabnya ulama Shalihah, salah satu adab kita sebagai thalibul ilmi, maka kita berusaha untuk memuliakan ilmu ya, dan memuliakan beliau sebagai orang yang mengajarkan kita ilmu juga. Maka kita doakan. Di sini bentuk doanya adalah qalal muallif rahimahullahu taala. Semoga penulis kitab ini dirahmati oleh Allah, ya. Begitu Shalihah. Qalal muallif rahimahullahu taala wa ba'du inna hadhihi muqaddimah
fima ala qari'ihi an ya'lama. Jadi matan ini beliau namakan dengan al-muqaddimah fima ala qari'il Qur'ani an ya'lama. Ustazah coba ulangi kembali ya, Solihah. Matan ini beliau namakan dengan al-muqaddimah fima ala qari'il Qur'ani an ya'lama, yang berarti bekal atau dasar-dasar yang harus diketahui oleh para pembaca atau pelajar Al-Quran. Solihah semua, apakah termasuk pembaca dan pelajar Al-Quran? Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, Solihah, kita semua ini termasuk dalam pembaca. Ya, Solihah, karena kita semua termasuk pembaca dan pelajar Al-Quran ya, Solihah, maka ini adalah salah satu bekal yang kita butuhkan. Kitab Matan Al-Jazari. Begitu ya, Solihah. Kemudian kitab ini berisi matan yang berjumlah 107 bait. Ya. Berjumlah berapa, Solihah? 107 bait. Berjumlah 107 bait. Banyak atau sedikit, Solihah? Banyak banget, Masya Allah. Ya, kalau kita melihat secara angka ya, Solihah, memang terlihat seperti banyak. Tapi insya Allah kalau kita pelajari sedikit-sedikit, kita hafal nanti tanpa disadari, insya Allah Solihah sudah bisa selesai menghafal satu matan Al-Jazari. Siapa yang mau menghafal semuanya? Kalau bisa mau. Amin, insya Allah ya. Bisa insya Allah. Ya. Yang penting Solihah semuanya semangat untuk belajar. Insya Allah Allah beri jalan untuk kemudahan Solihah semua dalam belajar dan menghafalnya. Ya, Solihah. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk nanti ke bait-bait matannya ya, Solihah, ada nih hal-hal penting yang perlu difahami dan dikuasai bagi seorang muslim terhadap Al-Quran. Ya, jadi matan ini juga mengajarkan sini apa sih yang paling penting, pokok-pokoknya itu apa yang perlu kita kuasai sebelum kita menghafal Al-Quran dan belajar. Ya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Yang pertama adalah yang perlu kita kuasai, benar-benar dikuasai ini Solihah, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya dan disertai sifatnya masing-masing. Nah, jadi ini sangat penting Solihah ketika untuk kita melafalkan huruf-huruf, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya dan disertai sifatnya masing-masing Solihah. Coba Ustazah mau tanya sekarang, Solihah ketika mengucapkan huruf zal, di mana sih keluarnya huruf zal Solihah? Za. Di mana ya Solihah? Ada yang tahu? Ujung lidah. Ujung lidah. Ahsantuna, Masya Allah, sahih Solihah. Jamil. Zal keluarnya dari ujung lidah. Kemudian Ustazah satu lagi mau tanya. Kalau zal dari ujung lidah, kemudian lo, huruf lo Solihah, keluarnya dari mana ya? Langit-langit. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Ahsandi, barakallahu fiik. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Kemudian Solihah, ketika zal juga keluar dari ujung lidah. Dan huruf lo juga keluar dari ujung lidah. Kemudian bagaimana caranya kita tahu dan membedakan antara huruf zal dan huruf lo? Ada yang bisa menjawab? Sifatnya beda Ustazah. Santi, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, dan disinilah makanya penting sekali harus dikuasai bagi seorang muslim terhadap Al-Quran terkait makhrajnya dan sifat-sifat setiap huruf. Ya, jadi ketika dia
ada beberapa huruf mereka memiliki makhraj atau tempat keluar yang sama Sholihah, tapi kemudian mereka pengucapannya terdengar berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda adalah sifatnya, yang mana nanti kita harus pelajari ke depannya ya Sholihah, insya Allah. Yang kemudian yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Jazari juga mengatakan dalam kitabnya Tahrirut Tajwid wal Mawaqif, yaitu menerapkan kaidah tajwid dan waqaf wal ibtida pada bacaan. Menerapkan kaidah tajwid. Ya, tajwid seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan ya, Sholihah, betapa pentingnya kita untuk menerapkan, belajar dan menerapkan kaidah tajwid dalam bacaan Al-Quran kita, Sholihah. Karena begitulah Al-Quran diturunkan ya, Sholihah. Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran pada sahabat-sahabatnya juga dengan tajwid. Kemudian sampailah Al-Quran itu kepada kita. Ya, maka kita pelajari juga dengan tajwidnya. Ya, Sholihah. Kemudian waqaf dan ibtida pada bacaan. Waqaf itu apa sih, Sholihah? Berhenti. Tempat berhenti. Tempat berhenti, betul, Mumtazah. Ya, waqaf ini tempat berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Maka selain waqaf, lawannya dari waqaf apa, Sholihah? Ada? Ibtida. Benar. Iya, ada ibtida. Ibtida ini lawan dari waqaf. Ketika waqaf ini artinya adalah tempat berhenti, ibtida adalah tempat untuk memulai. Betul sekali, Sholihah. Kenapa sih kita penting untuk menerapkan waqaf dan ibtida, Sholihah? Biar bacanya nggak ngawur-ngawur. Biar bacanya nggak ngawur-ngawur. Misalnya nih, lagi kehabisan nafas, kemudian langsung berhenti saat itu juga. Apakah boleh, Sholihah? Enggak. Enggak Boleh. boleh. Tidak boleh. Enggak boleh ya, Sholihah. Karena ketika kita berhenti ngawur-ngawur tadi katanya, kalau kita berhenti ngawur-ngawur maka itu akan merusak makna. Merusak makna ya, Sholihah. Jadi ketika sampai makna Al-Quran itu terusak, sampai rusak, maka itu bisa jadi tergelincir kepada hukum haram, keharaman dalam membaca Al-Quran. Bahkan bisa terjerumus kepada dosa. Begitu ya, Sholihah. Ya, makanya saking pentingnya di sini waqaf dan ibtida, kita pun harus mempelajarinya ya, Sholihah. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, yang paling penting tadi pertama ada kita melafalkan huruf hijaiyah dari makhrajnya dan disertai sifatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, menerapkan kaidah tajwid, waqaf dan ibtida. Yang ketiga, yang penting juga untuk pembaca Al-Quran menguasai hal-hal ini. Yang ketiga adalah mengenal model penulisan mushaf atau rosem, ya. Jadi penulisan mushaf ini dinamai dengan rosem, Sholihah. Ya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa malladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'i wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Ya, jadi ya kita penting untuk mengetahui penulisan mushaf ya, Sholihah, karena bisa jadi ada beberapa bacaan. Pernah nggak, Sholihah, menemukan sesuatu gini, membaca Al-Quran tapi kemudian tidak ada tulisannya di sana? Ada pernah saya. Iya, betul. Makanya kita harus mempelajari model penulisan mushaf atau rosem ya, gitu ya, Sholihah. Jadi banyak sekali lafaz-lafaz Al-Quran yang kita harus baca namun kemudian tidak dituliskan di sana ya, Sholihah. Apalagi mushaf yang dari Saudi itu banyak
banyak beberapa yang tidak sama dengan penulisan Indonesia. Ya, Solihah. Oke. Alhamdulillah, tadi itu ada berapa Solihah totalnya yang penting untuk pembaca Al-Quran kuasai? Ada berapa Solihah? Ada 3. Oke. Baik, betul Mumtazah semuanya. Ada 3. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bab makhraj ini Solihah. Nah, sebelum kita masuk ke bab makharijul huruf, Ustazah ingin Solihah semua untuk mengenal matan yang beliau tulis ya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Tadi soalnya ada akikahan ada anak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihah khairan insyaallah Solihah. Kemudian Ustazah lanjut ya. Ya. Jadi Ustazah akan membacakan matan di sini. Kemudian Solihah ikuti setelah Ustazah ya. Siap? Siap, siap insyaallah. Oke, baik. Semuanya di sini bacalah sebentar apa? Bacalah bait-bait berikut dengan suara yang lantang dan berirama. Oke. Jadi mari sama-sama kita siapkan suara yang lantang. Bukan teriak-teriak ya, Solihah. Lantang. Lantang ini suara yang jelas. Oke, Solihah? Siap? Ya. Oke, baik. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wahid itsnain salasah. Qala mu'allif ya Oke. Begini. Ustazah baca. Jadi Ustazah baca dahulu, kemudian Solihah semua ulangi apa yang Ustazah baca. Siap? Satu-satu Ustazah. Betul, satu-satu ya. Jadi Ustazah baca 1, kemudian Solihah ulangi setelah Ustazah 1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wahid itsnain salasah. Qala Yaqulu raji afwi rabbi sami'i. Ustazah yang mana? Ya ini Solihah yang nomor 1. Yaqulu raji afwi rabbi sami'i. Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Oke, sekarang dari awal sampai akhir. Wahid itsnain salasah. Ahsantunna barakallahu fikum. Masya Allah, suaranya lantang-lantang. Oke, yang kedua. Alhamdulillahi wa sallallahu. Alhamdulillahi wa sallallahu. Ali nabiyhi wa mustafahu.
nabiyihi wa mustafahu. Oke. Sekarang dari awal sampai akhir. Wahid istisna salasah. Jamil, Masya Allah, santuna, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, Muhammadi wa alihi wa sahbihi. Wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Sekali lagi Ustazah bacakan. Wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Oke. Wa ba'du hinna hadhihi muqaddimah. Fima ala qari'i an ya'lamah. Iz wajibun alaihimu muhattamu. Sekali lagi, iz wajibun alaihimu muhattamu. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Oke. Yang terakhir, makharijul hurufi was sifati. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Oke, baik, Masya Allah. Santuna, barakallahu fiikun. Coba Ustazah mau minta tolong. Oke, ada yang raise hand. Salihah. Rania. Ada Rania? Nah, Ustazah. Rania, coba tolong dibacakan bait ke-1, Salihah. Ustazah. Yaqulu raja'u afwi rabbin sami'i. Kemudian? Muhammad bin Jaziri Syafi'i. Muhammadu binul Jazari Syafi'i. Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i. Oke, ahsanti barakallahu fiik Salihah. Kemudian Fatimah As-Salihah. Fatimah As-Salihah. Silakan baca nomor 2, Salihah. Nah, Ustazah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Ahsanti barakallahu fi Fatimah. Kemudian Alishka. Ada Alishka?
Nah, ada Ustazah. Oke, silahkan baca nomor 3, bait nomor 3 Solihah. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'i li'i al-Qur'ani Muhibbihi. ma'muhib. Ahsan deh, barakallahu fiik. Kemudian Yumna. Yumna, Naam, Ustazah. silahkan tolong baca nomor 4 Solihah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari an ya'lama. Ya lama. Ahsan deh, barakallahu fiik Yumna. Kemudian Nidhi. Mana Nidhi? Naam, Ustazah. Boleh, silahkan tolong baca bait nomor 5 Solihah. Iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Ahsan deh, barakallahu fiik Nidhi. Kemudian Zafira. Naam, Ustazah. Zafira, tolong baca bait nomor 4 Zafira. Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ahsan, barakallahu fi Zafira. Ya, Masya Allah. Solihah semuanya, Insya Allah nanti setelah ini bergiliran baca yang lain ya, Solihah. Oke, baik. Ya, tadi kita semua sudah membaca bait nomor 1 sampai nomor 6. Nanti mudah-mudahan Solihah di rumah bisa diulang-ulang ya, Solihah. Yang 1 sampai 6. Nanti kemudian setorkan kepada ayah dan bunda. Oke, siap Solihah? Siap, Ustazah. Oke, insya Allah. Oke, insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan ya, Solihah. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita masuk ke bab makharijul huruf. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke bab makharijul huruf nih penjelasannya. Sebelumnya Ustazah mau tanya sama Solihah. Makharijul huruf. Makharij artinya apa sih, Solihah? Tempat keluar huruf. Tempat keluarnya huruf yang ada 29. Masya Allah. Ya, betul sekali Mumtazah Solihah. Ya, makharijul huruf, makhraj artinya tempat keluarnya al-huruf, huruf. Ya, makhraj itu tempat keluar. Berasal dari kalimat kharaja. Berasal dari kalimat apa, Solihah? Kharaja artinya keluar, sedangkan makhraj tempat keluar. Oke. Ya, kemudian ya makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Huruf apa sih yang dimaksud di sini, Solihah? Apakah huruf A, B, C, D? Huruf hijaiyah. Betul, huruf hijaiyah. Benar, Solihah Muntazah. Ya, jadi yang dimaksud makharijul huruf di sini adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, bukan huruf A, B, C, D ya, Solihah. Ya, huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah yang berjumlah berapa, Solihah? 29. Ahsantunna. Betul, 29 Solihah huruf hijaiyah jumlahnya. Nah, kemudian di sini Ustazah mau baca, kemudian Solihah semua ulangi setelah Ustazah ya, Solihah. Ya, Ustazah. Apakah masih semangat ini Solihah semuanya? Masih, Ustazah. Masih Ustazah. Oke, Masya Allah. Senang sekali mendengar semangat Solihah semuanya. Adapun yang misalnya terkantuk-kantuk, ya boleh silahkan ambil wudhu atau minum dahulu ya, supaya kembali segar untuk belajar. Hai Solihah, jadi Ustazah sedikit menjelaskan dulu sebelum kita baca. Jadi ini adalah penulisan hurufnya Solihah. Yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan sebentar. Nih sebelah kanan di sini ini adalah simbol hurufnya ya Solihah. Kemudian ini adalah nama hurufnya.
Ini adalah simbol atau penulisan hurufnya. Kemudian yang ini adalah nama hurufnya. Ya, jadi ketika huruf-huruf di sini belum punya harokat, belum punya tanda, belum punya fathah, kasroh, atau dhammah, maka namanya adalah ini. Ya, jadi ketika Ustazah bertanya, misalnya, ini huruf apa Solihah? Apa namanya ini? Huruf Hamzah. Betul. Ketika Ustazah bertanya, ini huruf apa Solihah? Jim. Iya. Jadi namanya huruf ini adalah huruf Ketika kita menyebutkan ini hurufnya ja, betul nggak Solihah? Kurang tepat ya Solihah, karena ketika kita menyebutkan bahwasannya ini huruf ja, tapi di sini nggak ada harokat fathah. Ketika kita menyebutkan dia huruf ja, dia harus punya harokat fathah, begitu ya Solihah. Ketika dia nggak punya alamat, nggak punya fathah, kasroh, atau dhammah, maka kita sebutkan nama hurufnya, yaitu huruf apa Solihah? Huruf jim. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa dipahami penjelasan Ustazah Solihah? Bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, baik. Kita baca sama-sama ya dari Hamzah sampai huruf ya. Siap? Siap. Oke, baik. Siap. Wahid, Itnain, Salasah, Hamzah, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Masya Allah. Sudah semua baca sampai ya. Ya, jadi nanti Solihah bisa dibuka lagi modulnya. Bisa dilihat ya. Di situ nama-nama huruf masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah ingin membahas tentang pembagian makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf, Solihah, tadi tempat keluarnya huruf ya. Qala al-muallif, kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, makhorijul hurufi sab'ata asyar alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Kata Imam Ibnul Jazari, makhorijul huruf terbagi menjadi 17 tempat. Sab'ata asyar berarti 17 tempat Solihah. Dan ke-17 tempat tersebut berkumpul pada makhraj dasar. Makhraj dasarnya secara umum makhraj itu dibagi menjadi berapa Solihah? Dibagi menjadi 5. Jadi makhorijul huruf secara umum ada 5. Berapa Solihah? 5. Ada 5, betul. Ya, jadi kalau misalkannya kita belah-belah, kita pecah-pecah lagi, makhraj itu ada banyak sekali ya. Tadi 17 tempat kata Imam Ibnul Jazari. Namun kemudian kita kelompokkan ya secara umum menjadi 5 makhrajnya secara umum Solihah. Yang pertama yaitu ada al-jawuf, kemudian ada al-halq, ada al-lisan, asyafatan, kemudian al-khayshum,
Ini ada 5 macam makhraj tadi ya Sholihah, 5 sifat makhraj. Kemudian insya Allah yang kita bahas di sini pada kelas hari ini karena banyak sekali pembahasan makhraj ya Sholihah. Jadi kita bahas 2 terlebih dahulu. Ya, makhraj yang pertama ada al-jauf. Apa Sholihah? Al-jauf. Apa sih Ustazah al-jauf itu? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa aliful jawfi wa ruqal hawahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Soalnya semua ada rongga mulut dan tenggorokannya? Ada semuanya? Ada ya. Ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sempurna semua Allah ciptakan rongga mulut dan tenggorokan Sholihah ya. Yang di sini fungsinya adalah untuk mengeluarkan makhraj huruf alif, ya, dan waw. Ya, jadi salah satu fungsi kemudian Allah ciptakan makhraj Allah ciptakan rongga tenggorokan dan rongga mulut ini dari depan sini Sholihah. Ini seperti yang digambar ya. Sebentar, saya geser. Nah, ini seperti yang digambar dari depan sini Sholihah, dari depan sini sampai masuk ke dalam rongga sini. Ini jadi mulut kita dan tenggorokan kita ini berongga. Dan rongga ini fungsinya salah satu adalah untuk mengucapkan huruf mad. Huruf mad yang 3 tadi sudah Ustazah sebutkan. Apa Sholihah? Yang pertama? Alif, waw, dan ya. Waw, ya, dan Ya. Sholihah. Ya. Jadi di sini rongga-rongga di sini di dalam mulut dan tenggorokan kita fungsinya adalah untuk mengeluarkan makhraj huruf-huruf mad yang jumlahnya ada 3 tadi. Ya. Waw sukun ketika huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian ya sukun ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian alif yang ketika huruf sebelumnya berharokat apa Sholihah? Fathah. Ustazah. Ya, jadi seperti ini ya. Atau misalnya ketika bacaan Al-Quran itu panjang, ada matnya. Nah, mat itu keluarnya dari sini ya tadi Sholihah. Dari rongga mulut kita sampai rongga tenggorokan. Di sini Sholihah letaknya. Ya. Coba Ustazah baca, kemudian Sholihah boleh ulangi setelah Ustazah ya. Coba. Ulu. Wahid. Naik alatat. Ulu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ulu tadi di sini matnya itu di sinilah suara itu keluar ya, bergetar di sini. Sholihah. Ulu. Tili. Kemudian pola. Kemudian makhraj yang kedua. Yang kedua ada al-halq. Tadi makhraj yang pertama al-jauf adalah rongganya. Sekarang al-halq adalah tenggorokan. Apa Sholihah al-halq? Tenggorokan. Coba Sholihah pegang masing-masing tenggorokannya. Ya. Kita selesai jam berapa? Oke, sebentar lagi ya insya Allah Sholihah. Sedikit lagi. Oke, Sholihah sudah dipegang tenggorokannya. Sudah Ustazah. Jadi tenggorokan Sholihah. Sudah Ustazah. Ya, jadi ini tenggorokan kita sepanjang ini dibagi menjadi 3. Jadi ada aqsal halqi. Aqsal halqi adalah tenggorokan yang paling bawah Sholihah. Tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Tempat keluarnya siapa Sholihah? Hamzah dan ha.
Hamzah dan Hamzah. Oke. Nah, di sini hamzah dan ha, coba pegang tenggorokan bagian bawahnya. Itu akan bergetar kita ketika kita mengucapkan hamzah dan ha dengan benar. Coba ha, hi, a, i, apakah bergetar Salihah? Tenggorokan bagian bawah? Ustazah. Ya, kalau misalkan dia bergetar, berarti itu tanda Salihah membaca huruf ha dan hamzah dengan benar. Kemudian begitu pula wasatul halqi. Qala muallif rahimahullahu taala summa liwaslihi fa'ainun ha'u. Kata beliau Imam Ibnul Jazari rahimahullah, kemudian di tengah tenggorokan ini letaknya makhraj huruf ain dan ha. Makhrajnya siapa Salihah? Ain dan ha. Coba Ustazah contohkan, Salihah ikuti lagi ya. Hamsihu. Ya, begitu ya Salihah. Kemudian wasatul halqi tadi di mana Salihah? Bagian tengah. Bagian tengah tenggorokan. Setelah tenggorokan bagian bawah, kemudian tenggorokan bagian tengah, sisa tenggorokan bagian Atas. bagian atas. Oke, baik. Bagian atas kata beliau rahimahullah adnahu ghainun kha'uha. Tenggorokan bagian atas adalah makhrajnya huruf ghain dan kha. Siapa Salihah? Ghain dan kha. Oke, ghain dan kha. Jadi di sini nih, di biru-biru sini tempatnya Salihah. Ya. Nah. Ustazah ingin baca sekali lagi, kemudian Salihah ikuti Ustazah bareng-bareng. Khafihu. Oke. Santuna barakallahu fikunna Salihah, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah cukup sampai sini ya Salihah, matan tajwid yang kita pelajari pada hari ini. Sampai